Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi, Ibu Dewi Ratih Rapise MPD, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Zahra Tunisa, Aida Elma Syarifah, Esteria Rezeki Valentin, Febriani Wulandari, Hayatun Maulida, Princess Fernanda, dan Rema Ananda. Di sini kami akan membahas jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelum membahas jenis-jenisnya, di sini saya akan sedikit mengingatkan, apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik itu secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya. Tapi perlu dipahami bahwa anak berkebutuhan khusus bukanlah kondisi yang penyakitnya bisa menular kepada anak lainnya. Jadi interaksi kepada anak berkebutuhan khusus tidak akan membawa dampak pada orang lain. Ini yang perlu kita camkan kepada orang-orang sekitar, bahwa anak berkebutuhan khusus bukanlah sesuatu hal yang bisa dipermasalahkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pembahasan ke jenis-jenis anak berkebutuhan khusus akan dilanjutkan oleh Hayatun Maulida. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. 1. Tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya. 2. Tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian penglihatan saja. 3. Tunarungu. Seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengarannya disebut tunarungu. Yang keempat, tunalaras. Tunalaras adalah seorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Anak tunalaras pada umumnya sulit untuk berkomunikasi dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga kerap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa adalah seorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Kondisi ini bisa saja berupa cacat permanen, terutama pada anak yang memang mengalami masalah tersebut sejak lahir. Seorang anak tunadaksa biasanya akan membutuhkan seorang pendamping dan juga pendidikan khusus untuk melatih gerak tubuhnya. Yang keenam, kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis, yang dapat mempengaruhi berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Individu kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata, mengalami gangguan motorik, persepsi motorik, gangguan koordinasi gerak, gangguan orientasi arah dan ruang, dan keterlambatan perkembangan konsep. Itu cerebral palsy yang merupakan gangguan atau hambatan karena kerusakan pada otak yang belum matang atau berkembang, paling sering terjadi sebelum kelahiran sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Gifted atau anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak seusianya. Dan yang selanjutnya yaitu autis adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. 10. Asperger Disorder atau AD. Secara umum, AD ini kurang lebih seperti autisme, yaitu memiliki kekurangan pada komunikasinya, interaksi sosial, dan juga tingkah lakunya. Namun, gangguan pada anak Asperger ini lebih ringan daripada anak autis pada umumnya. Ini biasa disebut dengan istilah high functioning autism.
Yang membedakan anak autis dengan Asperger ini yaitu kemampuan anak Asperger yang lebih baik dalam kemampuan berkomunikasi dan bahasanya. 11. Rett disorder. Rett disorder ini adalah jenis gangguan perkembangan yang masuk ke dalam kategori ASD. Aspek perkembangan anak Rett disorder ini mengalami kemunduran pada usia 18 bulan, di mana ditandai dengan tiba-tiba menghilang cara berkomunikasi mereka. Koordinasi motorinya Rett disorder ini semakin hari semakin mengalami kemunduran, yang dibarengi dengan cara mereka bersosialisasi yang semakin hari semakin berkurang. Dan kebanyakan anak yang menderita Rett disorder ini dialami oleh anak perempuan. 12. Attention Deficit Disorder with Hyperactive atau ADHD. ADHD dikenal sebagai anak yang hiperaktif karena mereka selalu bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya tanpa berhenti. Mereka juga tidak bisa diam di satu tempat lebih dari 5-10 menit. Jadi mereka selalu bergerak terus dan konsentrasi mereka juga kurang. Rentan konsentrasinya yang pendek ini membuat mereka mudah kebingungan serta tidak bisa mengingat sesuatu dalam jangka panjang, sehingga membuat mereka tidak bisa fokus di dalam satu hal saja. Lamban belajar atau slow learner. Lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita. Lebih lamban tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang normal. Mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Dan oleh karena itu mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Kemudian selanjutnya yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak yang berkesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor intelijensi. Intelijensinya tetap normal, bahkan ada yang di atas normal, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca atau disleksia, kesulitan belajar menulis, disgrafia, atau kesulitan belajar berhitung yaitu diskalkulia, sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Anak berkebutuhan khusus dulu disebut sebagai anak luar biasa. Didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan secara sempurna. Apapun jenis kebutuhan khusus yang dialami oleh anak, orang tua tentu wajib untuk memberikan semua yang terbaik bagi mereka, baik itu dalam bentuk pendidikan khusus dan juga masa depan yang terjamin. Sekian dari kelompok kami, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.